Selamat datang di Kisah Anugerah. Adik-adik, ada yang tahu di mana Bapak Petrus berada sekarang? Kadira dari tadi nggak lihat. Kadira sudah coba cari-cari tapi nggak ketemu. Di mana sih Bapak Petrus? Ada di mana ya dia ya? Nanti kalau adik-adik sudah lihat, sudah ketemu, nanti kasih tahu Kadira ya, ada di mana Bapak Petrus. Oke? Nah, tapi sebelumnya, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik, ambil sikap berdoa, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan, sekarang kami mau ibadah. Kami mohon kiranya Engkau yang memimpin kami, sehingga kami bisa ibadah dengan sungguh-sungguh dan kami bisa mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama, temani Kadira untuk memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian Yesus Pokok. Yesus pokoknya, kita adalah carang-carangnya yang harus berbuah. Oke adik-adik, berdiri yuk. Kita mau nyanyi Yesus Pokok sambil bertepuk tangan. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau dan cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau, tinggallah di dalamnya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, tetap di dalam firman Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan, kita pasti akan berbuah. Buahnya apa? Buah yang baik, perbuatan yang baik, kasih, menolong sesama, dan lain sebagainya. Makanya kita harus tetap berbuah, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, adakah yang sudah menemukan Bapak Petrus? Kalau gitu bagaimana kalau kita cari Bapak Petrus di dalam Alkitab saja? Karena Kadira sudah mencari di lingkungan sini gak ada Bapak Petrus. Langsung saja kita akan melihat bagaimana kisah Bapak Petrus di dalam Kisah Para Rasul Alkitab ya, di dalam Alkitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai ayat 43. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai ayat 42. Nanti adik-adik baca ya. Nah, Kadira akan menceritakannya sekarang. Masih ingat kan minggu lalu kita menceritakan bahwa murid-murid suatu ketika mereka menanti Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itu turun atas mereka
setelah Roh Kudus turun atas mereka, maka mereka bisa bercerita, mereka bisa menyampaikan firman Tuhan, dan orang-orang mengerti apa yang mereka sampaikan. Mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dari Tuhan. Dan Petrus yang sudah menerima Roh Kudus itu, dia terus keliling adik-adik. Dia keliling ngapain ya? Jalan-jalan sambil foto-foto. Bukan. Petrus dia keliling, bukan untuk foto-foto atau berwisata, bukan adik-adik, tapi dia keliling untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan cerita tentang Yesus Kristus. Dia menyampaikan kepada orang-orang supaya orang-orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali benar-benar Tuhan dan juru selamat yang membebaskan manusia dari hukuman dosa. Jadi dia keliling, dia menyampaikan Injil, yaitu Yesus Kristus. Nah, suatu kali dia sedang berada di suatu tempat, nama tempatnya Lida. Bukan lidah ya, bukan, tapi Lida. Dia menyembuhkan orang yang sakit, dia juga menceritakan tentang Yesus di sana, sehingga di Lida ada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi gak jauh dari Lida ada sebuah tempat yang bernama Yope. Ya, di Yope ada seorang perempuan adik-adik, ada seorang wanita. Wanita ini juga termasuk murid. Dia juga belajar tentang Yesus, dia percaya kepada Yesus. Dan ada lagi, wanita ini atau perempuan ini, dia baik dan suka menolong. Dia membagi-bagikan pakaian kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia itu suka menjahit adik-adik. Adik-adik ada yang suka menjahit, Kak? Nah, nama perempuan itu adalah Tabita. Tabita, nama lainnya Dorcas. Tabita atau Dorcas, sama saja ya. Nah, adik-adik, jadi Tabita ini dia senang membantu, dia senang membagi-bagikan apa yang dia punya kepada orang lain, sehingga orang-orang menyukai dia. Tetapi suatu kali ya, dia sakit. Dan bukan hanya sakit adik-adik, ternyata dia dikatakan sudah meninggal. Karena dia meninggal, orang-orang semuanya sedih, karena Tabita ini dia baik, dia juga percaya. Nah, adik-adik, cepet-cepet tuh orang-orang mengutus 2 orang pergi ke Lida. Dari Yope mereka mengutus 2 orang pergi ke Lida. Ngapain? Untuk memanggil Petrus. Petrus, ayo datang ke Yope, karena di Yope ada seorang perempuan yang sakit dan bahkan dia sudah meninggal. Ayo, siapa tahu kamu bisa menolong. Maka segera Petrus beres-beres, dia masukin semua bajunya di dalam tasnya. Dia langsung pergi ikut ke Yope. Sesampainya di Yope, di lantai 2 ya, Tabita dibaringkan di lantai 2. Ibu-ibu semua menangis, ada juga anak-anak menangis, mereka sedih. Lalu datanglah Petrus. Petrus datang, dia berkata kepada ibu-ibu itu, mohon maaf, ibu-ibu boleh keluar sebentar. Setelah ibu-ibunya keluar dari kamarnya Tabita, Petrusnya dia berlutut, dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ingat, Petrus berlutut dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh agar Tuhan mau menyembuhkan, membangkitkan Tabita. Dan Tuhan menjawab doa Petrus. Akhirnya si Tabitanya
hidup, bangkit lagi. Petrus berkata, "Tabita, bangkitlah." Tabita bangun dan Petrus membantu dia untuk berdiri. Lalu mereka keluar dan Petrus menunjukkan kepada orang-orang bahwa Tabita hidup, Tabita bangkit, Tabita sudah sembuh. Oleh karena siapa? Karena Petrus hebat? Bukan, tetapi karena Petrus sudah berdoa kepada Tuhan. Berarti yang menolong siapa? Petrus atau Tuhan? Tuhan dong. Petrus hanya berdoa, dia berdoa meminta, dan Tuhan yang menyembuhkan Tabita. Jadi yang harus dipuji siapa adik-adik? Tetap Tuhan, karena Tuhan yang bisa menyembuhkan. Petrus bisa nggak? Nggak bisa. Petrus hanya bisa membantu, hanya bisa berdoa. Yang menyembuhkan adalah Tuhan. Makanya adik-adik, kita juga bisa kok berdoa sama Tuhan. Kalau kita punya masalah, ayo segera berdoa sama Tuhan. Tuhan bisa menolong kita adik-adik. Jadi jangan takut. Ayo kalau ada masalah, adik-adik lagi sedih, adik-adik lagi takut, ayo berdoa sama Tuhan. Tuhan bisa menolong adik-adik. Sama seperti Tuhan menjawab doa Petrus. Setelah orang-orang melihat bahwa Tabita sudah bangkit, wah, semuanya senang. Dan mereka menjadi percaya kepada siapa? Kepada Petrus? Bukan. Mereka menjadi percaya kepada Yesus. Mereka percaya kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan juga. Jadi yang tadinya gak mau percaya, aku gak percaya sama Yesus, Yesus mah manusia biasa. Sekarang mereka berubah. Mereka jadi percaya kepada Yesus. Wah, ternyata benar, Yesus itu yang sudah mati, dia hidup kembali, dia juga bisa menolong. Akhirnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka berdoa kepada Tuhan. Nah, kita juga, kalau Tuhan Yesus menolong Petrus, menjawab doa Petrus, menyembuhkan Tabita, Tuhan juga pasti menolong kita, bisa menolong kita dan mau menolong kita. Adik-adik, ayo kita percaya dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, Kadira percaya bahwa adik-adik pun akan menjadi adik-adik yang semakin hari semakin percaya, semakin rajin berdoa, dan juga semakin mau melakukan firman Tuhan. Oke, nah sudah mendengarkan cerita, sekarang kita masuk di dalam kuis. Siapkan handphonenya dan kirim jawabannya ke nomor Kadira. Pertanyaannya adalah, setelah Petrus menyembuhkan Tabita, apa yang terjadi? A. Orang-orang menyembah Petrus. B. Orang-orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Apa yang terjadi adik-adik? Silahkan dijawab dalam waktu 1 menit. Kadira percaya adik-adik bisa menjawabnya. Sebelum kita mengakhiri kisah anugerah kita hari ini, kita nyanyi sekali lagi ya. Yesus pokok dan kita adalah carang-carangnya yang harus berbuah. Buahnya apa? Buah yang baik, kasih, murah hati, lemah lembut, sabar. Itulah buah-buah orang yang tinggal di dalam Tuhan Yesus, termasuk adik-adik di rumah. Yuk kita berdiri kembali, adik-adik berdiri lagi. Kita mau nyanyi Yesus pokok.
kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kita berdoa. Adik-adik masih tetap berdiri ya? Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, untuk tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Penolong kami. Tuhan, bantu kami supaya kami tetap setia kepada Tuhan dan mau melakukan setiap firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan di dalam kesehatan kami, agar kami tetap sehat dan kuat untuk bisa melakukan kegiatan kami. Terlebih Tuhan di dalam sekolah kami, berkati supaya kami bisa sekolah dengan lancar. Berkati juga orang tua kami supaya mereka tetap sehat dan bekerja dengan baik. Berkati pekerjaan orang tua kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, berkati gereja kami, berkati hamba Tuhan dan para pelayan. Berkati juga bangsa kami, berkati para pemimpin kami, supaya mereka juga bisa memimpin dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.